Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Farita dengan NIM R1E222-039. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya project berupa pemrograman coding C++ dan flowchart-nya. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai pemrogramannya. Di sini ada include. Include yaitu bagian dari struktur bahasa C yang tujuannya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, header file sendiri merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Nah, di sini terdapat studio stdioh yang berarti definisi dari fungsi-fungsi untuk standar input dan output seperti print, scan, get, put, dan sebagainya. Kemudian ada iostream. Nah, iostream sendiri merupakan singkatan dari input maupun output stream. Biasanya juga disingkat sebagai I/O stream. Di dalam pemrograman iostream ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat using name page std. Nah, using name page std atau standar ini digunakan untuk semua yang ada dalam namespace std seperti scene, cin, cout, endline, vector, string, var, map, dan lain sebagainya yang merupakan fitur-fitur di C++ standard library. Kemudian di sini ada in main. Nah, fungsi in main biasanya memiliki tipe kembalian in di mana ini adalah integer. Yaitu nilai yang dikembalikan ini akan digunakan sebagai kode status program yang akan memberikan informasi tentang apakah program telah berjalan dengan sukses atau tidak. Kemudian integer index. Nah, integer index ini didefinisikan dengan parameter masukan yang memungkinkan programmer untuk mengirimkan data ke dalam fungsi seperti array atau variabel yang perlu dicari indeksnya. Nah, selain itu fungsi dari integer index yaitu mengembalikan sebuah nilai integer yang menunjukkan indeks dari elemen yang dicari. Kita lanjutkan pada string. Nah, string di sini yang dimaksudkan adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau kumpulan karakter. Nah, di sini terdapat string SBH yang berarti subuh yang kemudian akan muncul usolli fadlon subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian ada string zuhur usolli fadlon subhi arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian ada string asyar yaitu usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian ada string maghrib usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir yaitu
string isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian ada string template. Nah, di sini string template-nya saya buat berikut adalah bacaannya sholat. Kemudian cout adalah sebuah objek yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++ untuk melakukan output data ke konsol atau terminal. Nah, di sini saya buat cout-nya yaitu bacaan niat sholat waktu, kemudian garis miring N yang menandakan bahwa untuk memberikan jarak baris baru, berubah baris baru, kemudian ada cout subuh, cout zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Kemudian index, switch. Di sini ada switch. Switch adalah salah satu struktur kontrol pada bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk mengevaluasi suatu ekspresi dan menjalankan kode tertentu berdasarkan nilai dari ekspresi tersebut. Nah, struktur kontrol switch terdiri dari sebuah ekspresi yang dievaluasi, diikuti oleh beberapa case. Nah, ini ada case. Kemudian yang berisi nilai-nilai yang mungkin dihasilkan dari ekspresi tersebut dan kode yang dijalankan jika nilai tersebut cocok. Struktur control switch juga biasanya memiliki default case yang akan dieksekusi jika tidak ada case yang cocok dengan nilai ekspresi. Nah, di sini kita buatnya switch dari index. Nah, kemudian case 1 saya buat subuh, kemudian break. Nah, di sini break itu adalah digunakan untuk menghentikan eksekusi dari sebuah loop. Loop bisa for, while, do while, atau struktur control switch. Nah, ini saya pick ya. Terus ada case 2, cout, template, zuhur, deadline, zuhur, break. Case 3, cout, template, asar, deadline, asar, break. Case 4, cout, template, mgr, deadline, maghrib, break. Kemudian yang terakhir case 5, cout, template, isya, deadline, isya, break. Nah, kemudian saya membuat default. Default ini digunakan jika akan muncul jika data atau indeks yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan angka yang tertera seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jika angka yang diminta lebih dari angka tersebut atau bukan kelima angka di sini, maka akan ditampilkan maaf kode yang Anda masukkan salah. Kemudian ada break. Nah, selanjutnya ada return. Nah, return ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi ketika sebuah fungsi dieksekusi dan mencapai statement return. Program akan mengembalikan nilai tersebut dan melanjutkan eksekusi pada baris program berikutnya setelah pemanggilan fungsi tersebut. Langsung saja kita coba ya.
Baik, kita compile and run. Misalnya kita pilih indeks 1, maka akan muncul berikut adalah bacaan niat sholat subuh, yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian jika kita masukkan dua, kemudian kita enter, maka akan muncul niat sholat zuhur. Berikut adalah bacaan niat sholat zuhur, yaitu sholli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya kita buat juga, yaitu berikut adalah bacaan niat sholat asyar. Usolli fardhu asri arba'ah raka'atin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya kita pilih sholat maghrib nih. Berikut adalah bacaan niat sholat maghrib, yaitu usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya kita pilih 5. Enter. Berikut adalah bacaan niat sholat isya, yaitu usolli fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu jika kita menginput indeks yang sesuai dengan yang tertera. Kemudian apabila kita masukkan nilainya, indeksnya itu yang tidak tertera, seperti selain dari 1 sampai 5, misalnya kita masukkan 8, maka yang akan muncul adalah maaf kode yang Anda masukkan salah. Kemudian dan seterusnya apabila nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan 1 sampai 5 tersebut. Kemudian lanjut pada logaritma atau flowchart. Berikut yang pertama adalah kita gunakan yang utama ya. Yang utama ini untuk memulai pemrogramannya, yaitu dengan start atau tambah. Kemudian kita deklarasikan string ya, karena kita menggunakan teks atau kata, jadi kita masukkan string yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian kita juga string sholat, kita deklarasikan. Sebenarnya deklarasi digunakan untuk membuat variabel dan lari. Pernyataan deklarasi dipakai untuk menyimpan data ketika program dieksekusi. Kemudian ada string masukan juga. Kemudian kita input sholat. Sholat ini sebagai case-nya ya nanti ya. Kemudian kita masukkan subuh, maka akan memunculkan output atau keluaran usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian kita kolom detergennya seperti ini digunakan jika untuk memeriksa suatu ekspresi boolean dan kemudian mengeksekusi cabang benar atau cabang salah berdasarkan hasil nilainya. Kemudian nilai zuhur ini kita masukkan, maka akan muncul keluaran usolli fardhu subhi arba'ah raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian di asar, maka akan muncul keluaran atau output usolli fardhu asri arba'ah raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya untuk maghrib,
maka akan muncul output usolli pada maghribi salasa rakaatin mustaqilat berarti ada nilai ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, jika kita menginput isya, maka akan memunculkan keluaran pada output usolli pada isya'i arba'a rakaatin mustaqilat berarti ada nilai ta'ala. Kemudian selanjutnya apabila kita menginput data atau indeks yang tidak sesuai dengan yang disebutkan tersebut, maka akan muncul output kode yang Anda masukkan salah. Kemudian selesai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.